Nah, untuk materi kuliah, ya, Anda bisa mengakses di e-learning ya. Bisa mengakses di e-learning Unstrat, ini bisa masuk dari portal Inspire ya. Anda masuk dari portal Inspire, kemudian Anda enroll di mata kuliah ini ya. Modul keterampilan belajar komunikasi efektif dan TI. Nah, di situ sudah saya upload semua slide presentasi dan beberapa materi video gitu ya, yang silakan Anda tonton kalau Anda ingin mendalami tentang materi ini, karena setahu saya akan ada evaluasi ya dari kuliah pakar. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara soal teknologi informasi ya, sebenarnya tunggu sebentar. Kalau kita bicara soal teknologi informasi, sebenarnya yang perlu para calon-calon dokter ketahui ya, itu ada beberapa hal yang penting gitu ya, building block dari teknologi informasi ya. Mungkin Anda sudah merasakan bahwa di masa pandemi ya, sekarang ini, mulai dari awal tahun ya, itu banyak sekali orang menggunakan produk teknologi informasi ya. Tapi sebenarnya banyak yang tidak tahu bahwa di awal Mei 2020, penggunaan internet di level internasional, level dunia itu sudah mulai normal gitu ya. Jadi hanya terjadi peningkatan di 2 bulan pertama saat COVID-19 itu mulai diberitakan ya di media-media, itu mulai awal Februari kalau tidak salah. Februari, April, Mei, di bulan Mei itu dia sudah mulai normal dan hanya terjadi peningkatan sekitar 30 sampai 50%. Nah, yang kita perlu catat di sini sebenarnya secara global penggunaan teknologi informasi itu naik tidak signifikan ya, karena hanya sekitar 30-an%. Dan yang meningkat itu hanya penggunaan video conference seperti yang kita lakukan sekarang. Kalau dulu belum ada video conference ya, sekarang itu video conference sudah dari pagi sampai malam. Bahkan seperti saya hari ini, saya harus ada di 2 video conference gitu. Jadi menatap layar Anda dan menatap di komputer satu layar yang lain gitu kan, yang memberi kuliah pada mahasiswa yang lain di program studi yang lain. Tapi itulah kebiasaan sejak COVID-19 ini mulai berjalan gitu ya. Kemudian masalah game online dan ada juga layanan e-commerce seperti itu. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa selama masa pandemi itu orang mengetahui teknologi informasi itu hanya 3 aja ya. Pertama masalah game online, ya mungkin adik-adik sekalian juga main game online ya. Seperti sekarang itu game online-nya yang terkenal itu PUBG misalnya. Ya. Itu. Ada yang main PUBG di sini? Ya, bisa ketemu dengan akun saya nantinya ini. Baru kemudian video conference ya, dan kemudian e-commerce yang belum signifikan gitu. Tapi mungkin adik-adik sekalian mungkin sudah mulai membiasakan diri, misalnya mau pesan makanan lewat Camu-Camu Manado gitu ya, seperti itu ya. Saya hampir tiap hari itu. Istri saya melihat Camu-Camu Manado, melihat menu apa yang diposting, kita order makanan dari situ. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan teknologi informasi ya? Nah, Anda harus pahami bahwa teknologi informasi ini sebenarnya ada 2 bagian utama ya. Yang pertama harus ada komputernya, dan dalam hal ini komputer digital ya. Baru yang kedua ada koneksi internetnya. Ya. Jadi 2 bagian utama dari teknologi informasi itu, yang pertama ada komputer digitalnya, baru yang kedua harus ada koneksi internetnya. Ya. Jadi teknologi informasi itu building block-nya itu aja, 2 itu. Kalau Anda hanya punya komputer, ya itu belum teknologi informasi. Ya baru sekitar komputer aja, bikin coding dan sebagainya, main game offline bisa ya. Seperti dulu kan kalau game-game kami itu konsol game gitu ya. Mainnya di Atari ya, atau apa? Kalau sekarang terkenal Xbox gitu, tanpa harus terkoneksi internet gitu. Baru yang kedua itu soal harus ada koneksi internetnya. Jadi teknologi informasi itu harus ada 2 itu.
Kalau tidak ada dua itu ya bukan teknologi informasi gitu ya, seperti itu ya. Nih, nah jadi yang pertama harus ada komputernya, baru yang kedua harus ada internetnya gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan komputer ya? Jadi ini ada sebuah film ya, dan film ini Anda bisa tonton juga ya. Jadi Anda bisa tonton juga filmnya ya. Nih. Apa bisa kelihatan di layar Anda film ini? Satu dua. Iya, Bisa kelihatan ya? Ya, bisa. Ini penjelasan dari seorang Bill Gates, tentu Anda semua sudah kenal, tentang apa yang dimaksud dengan komputer gitu ya. Sebagai bagian pertama dari teknologi informasi. Ya. Bagaimana cara kerja itu komputer gitu ya? Nah, komputer itu dibuat dari apa gitu ya? Bagaimana informasi itu diolah oleh komputer gitu. Menggunakan teknologi binary digit ya. Angka 1 dan 0 ya. Diintegrasikan di sebuah sirkuit dan sehingga Anda bisa melihat seperti gambar ini sebuah virtual reality gitu. Nah, komputer itu sebenarnya hanya 4 bagian, ada input, output, CPU dan memori gitu. Kurang lebih sama dengan cara kerja otak manusia gitu. Kemudian komputer itu ada software dan hardware. Kemudian software dan hardware itu dibuat di atas IC, seperti gambar bulat yang tadi itu namanya IC. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya, building blocks dari komputer. Jadi ada unit inputnya, ada unit outputnya, ya, dan kemudian komputer itu juga ada bagian memori dan ada bagian CPU. Ya, komputer juga ada hardware, ada software, dan hardware dan software itu terintegrasi di papan yang kita sebut motherboard. Sebenarnya motherboard itu adalah integrated circuit. Ya, itu ya yang dimaksud dengan komputer. Sedangkan yang dimaksud dengan internet itu apa itu ya? Sebenarnya itu bicara soal kita membuat program, kita menyimpan basis data, dan kita menyalurkan. Nah, contoh kita menggunakan teknologi informasi ya sekarang ini, ya. Jadi saya menggunakan sebuah komputer, kemudian saya koneksi dengan internet, kemudian saya membuka aplikasi Zoom, nah dan kita bisa berkuliah daring gitu. Itu adalah contoh bagaimana kita menggunakan kita sekarang ini, kita sementara berteknologi informasi dan komunikasi. Ya. Banyak orang yang tidak paham ya apa itu internet ya. Sebentar ini ya. Jadi kalau kita bicara soal internet ya, itu di sini saya sudah beri catatan di slide, itu sebenarnya bicara soal mengolah aplikasi, bicara soal menyimpan, dan bicara soal menyalurkan. Jadi kalau Anda hanya mengolah dan menyimpan, itu hanya komputer digital. Ya. Tetapi kalau Anda sudah menyalurkan informasi itu, sudah menyebarkan informasi itu, makanya itu berarti Anda sudah menggunakan platform internet dan Anda sudah berteknologi informasi. Nah, contoh ini sekarang ya. Ya. Slide ini saya buat hanya di komputer digital aja, menggunakan aplikasi pengolah kata. Ya. Kemudian saya koneksi internet, saya gunakan aplikasi Zoom, dan saya sharing slide informasi ini kepada Anda semua dimanapun Anda berada gitu, yang mengakses ruang Zoom ini. Sehingga yang kita lakukan sekarang ini adalah TIK atau teknologi informasi. Nah, teknologi informasi itu sekarang jelas-jelas menggunakan menggunakan platform yang kita sebut platform internet. Gitu kan. Menggunakan platform yang kita sebut platform internet. Platform internet ini sendiri diciptakan oleh tim ya. Ini bisa kelihatan ini filmnya? Bisa, Ner. Terutama ada 2 orang ya. Nah ini nih.
ini Mener yang men-create internet. Sampai sekarang masih hidup ya. Dosen di Amerika ya. Beliau ini bersama satu orang lagi yang menciptakan internet. Jadi kalau di dunia internet itu sebenarnya ada 3 tokoh utama yang men-create teknologi internet ini. Ya. Yang pertama ini Bapak ini, Vint, namanya Bapak Vint, Nervin. Ya. Nah, ini dia beliau ya, co-created the internet ya. Jadi sebenarnya internet itu apa? Dia coba jelaskan ya. Jadi internet itu sebenarnya adalah produk teknologi yang diciptakan gitu ya. Di tahun 1970-an ya. Ini dia, mereka berdua ini tadi, coba. Ini harus Anda lihat supaya Anda tahu ini nih, mereka berdua ini Bapak yang tadi Vincent waktu dia masih muda tahun 1970-an, dan ini Bob Kahn. Mereka berdua sebenarnya yang memiliki ide untuk men-create protokol namanya protokol TCP/IP gitu ya. Nah, protokol TCP/IP ini yang dikenal masyarakat luas sebagai internet. Ya. Konsep mereka itu sebenarnya internet ini adalah bisa ya menukar data, ya bisa memindahkan sebuah data ya dalam sebuah proyek ARPANET ya yang didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika. Ya. Ide mereka itu adalah bisa nih. Jadi ada ide brilian dari Paul Baran gitu ya yang mempublikasikan paper sebelumnya ya. Sehingga nih Bob Kahn dan Vincent ini mengambil ide dari Paul Baran untuk men-create sebuah internet yang dulunya orang berkomunikasi itu model centralized, contohnya seperti telepon. Kemudian mereka rubah model komunikasi di internet itu menggunakan protokol TCP/IP sehingga menjadi model distributed. Sebenarnya ide besarnya di situ gitu. Itu dengan maksud supaya mengapa mengambil model distributed? Karena waktu zaman itu 1970-an kita tahu bersama itu terjadi kondisi perang dingin ya. Amerika dan Uni Soviet. Orang-orang itu takut kalau terjadi perang nuklir. Jadi dibangun sebuah infrastruktur yang namanya internet itu agar supaya kalau terjadi perang nuklir ya, orang masih bisa berkomunikasi gitu ya. Kalau satu kota hancur, ya masih bisa berkomunikasi. Beda seperti telepon ya. Telepon itu kalau satu sentralnya hancur ya udah kita tidak bisa lagi menggunakan sentral jalur itu. Ya, kalau internet tidak seperti itu ya. Jadi ide mereka seperti itu sebenarnya. Nah, ini model tampilan dari infrastruktur internet ya. Anda bisa lihat di sini masing-masing titik ini dia menjadi distributor tapi dia juga menjadi produser. Ya. Seperti Anda misalnya ya. Immanuela misalnya ya, di titik ini dia bisa posting di Instagram dan gambar di Instagramnya itu bisa dilihat oleh seluruh orang yang ada di titik ini. Model internet seperti itu, beda seperti model telepon. Ya. Jadi mereka men-create platform internet itu awalnya di Amerika, ya. Dan kemudian tiba-tiba di tahun 2000-an itu, nah ini yang dia katakan ini. Nah, mereka membuat internet ya, dan Vincent dan Bob Kahn itu membuat produk internet itu free ya untuk bisa diakses oleh semua orang. Jadi sebenarnya kita harus berterima kasih kepada mereka karena mereka membuat sebuah produk teknologi. Ya, ini ada sebuah kalimat yang sangat penting dari beliau ya, bahwa internet itu bisa diakses oleh semua orang, bisa digunakan oleh semua orang gitu kan. Ini. Jadi Anda hanya perlu sebuah perangkat yang terkoneksi dengan internet dan sekarang Anda mengakses internet lewat ISP ya. Misalnya sekarang Anda mengakses lewat internet lewat Zoom Unstrat. Iya, itu berarti Anda mengakses Local Internet Service Provider Unstrat. Nah, Unstrat itu
ISP-nya adalah Telkom. Jadi dari perangkat device Anda itu mengakses ISP di Telkom. Nah, ISP di Telkom ini yang mereka minta bayar. Padahal sebenarnya FinServ itu tidak minta bayar ini yang koneksi jaringan yang besar ini. Tapi yang ISP ini yang minta bayaran gitu ya. Seperti itu. Makanya kita berharap dalam beberapa tahun ke depan, kalau sudah ada generasi 5G, ISP itu akan hilang ya. Semua akan mengakses internet secara free. Kembali seperti sedia kala tahun 1970-an, tahun 1980-an. Seperti itu. Jadi tidak perlu pakai pulsa lagi kalau kuliah gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi itu ide dari internet itu seperti itu ya, diciptakan oleh dua beliau ini. Nah, ini contoh-contoh infrastruktur dari internet ya. Iya. Jadi itu sebenarnya yang dimaksud dengan internet itu seperti itu. Kita kembali ke slide ya. Nah, jadi kalau kita bisa melihat tadi, teknologi informasi itu ada komputer, ada internet. Nah, di dalam komputer itu sendiri ada piranti keras ya, atau kita sebut hardware, seperti yang saya tampilkan di gambar. Anda lihat itu kalau soal piranti keras itu, di sisi Anda sebagai user, sebagai pengguna, piranti kerasnya makin kecil, handphonenya makin kecil. Ini ada sebuah gambar yang saya tampilkan, ini produk Google Glass. Bagi mereka yang sudah berkacamata seperti saya itu, komputernya bisa langsung ada di kacamata gitu ya. Ini sementara uji kelayakan untuk dijual di Indonesia ya. Mungkin harganya sekitar 5 jutaan ya. Jadi tinggal sambung headset, pakai kacamata dan langsung bisa melihat semua dunia digital gitu ya. Itu di sisi user ya, perangkatnya makin kecil ya. Sedangkan di sisi server itu perangkatnya makin besar. Ini contoh sebuah gambar pusat data atau data center dari Facebook yang dibangun di Finlandia ya. Areanya itu hampir sebesar setengah kota Manado gitu. DP besar ini pusat data dari Facebook itu. Jadi kalau dunia piranti keras itu seperti berlawanan ya. Di sisi user makin kecil perangkatnya, makin ringan, makin murah. Sedangkan di sisi server itu makin besar, makin mahal dan makin membutuhkan daya listrik yang sangat besar gitu. Nah, baru ada dunia software atau dunia piranti lunak ya. Nah, dunia piranti lunak ini sebenarnya hanya ada dua bagian besar saja yang menguasai dunia software di teknologi informasi itu. Yang pertama itu Bill Gates ya, dengan kekuasaannya Microsoft, dan yang kedua ini gerakan open source gitu ya. Ini simbol gerakan open source itu ada dua, ada ini gambar penguin dengan gambar kambing ya, gerakan open source GNU Linux. Ya, bedanya kalau Microsoft ini semuanya berbayar ya. Sistem operasinya bayar, Microsoft Office-nya bayar. Kalau sebaliknya ini Linux itu semuanya gratis. Semuanya tidak bayar. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dunia software itu hanya dua aja ya, hanya gerakan open source dan gerakan proprietary. Kita menyebutnya gerakan proprietary. Contoh misalnya Sum Unsrat. Sum Unsrat itu proprietary karena Unsrat membayar kepada perusahaan pembuat Zoom. Sehingga kita bisa meeting sampai 8 jam nih, mau Zoom meeting enggak apa-apa. Tapi kalau kita ambil yang tidak berbayar, ya hanya 40 menit aja. Habis kuliah, kelar gitu ya. Seperti itu bedanya gitu ya. Tapi sebenarnya hampir semua pengolah data yang ada di internet itu lebih ke GNU Linux. Seperti kalau Anda berkunjung ke pusat data Unsrat, itu 90% itu menggunakan yang open source ya, menggunakan yang open source. Karena ya Unsrat tidak mampu membayar yang Microsoft gitu ya. Gitu. Terlalu mahal gitu ya. Nah, bagian berikut dari
teknologi informasi itu ada yang namanya juga jaringan ya, konektivitas jaringan. Nah, konektivitas jaringan ini di sini kita melihat bagaimana ada infrastruktur yang menghubungkan kita, seperti di gambar tadi ada titik satu ke titik yang lain. Seperti ya kalau di Indonesia ini namanya Palaparing gitu ya. Palaparing itu sudah berhasil menghubungkan seluruh pulau-pulau di Indonesia, pulau-pulau besar di Indonesia. 33 provinsi sudah terhubung dengan Palaparing sampai di sekitar seluruh kecamatan yang ada di Indonesia. Kalau desa dari sekitar 14.000 desa baru setengahnya yang terhubung dengan internet, ya, dengan konektivitas Palaparing. Seperti itu. Kalau Kota Manado ya itu sudah semua ya. Nah, jadi ini contoh dari model networking itu ada networking yang menggunakan kabel, ada yang menggunakan satelit, ya. Misalnya seperti saya ya, saya mengakses Submunsrat ini menggunakan kabel fiber optik, ya, di rumah saya. Kemudian untuk memonitor perkuliahan saya juga punya handphone ya. Nah itu berarti saya mengakses dengan model link ini, model link. Ya. Kalau satelit ini contohnya di ATM ya. Kalau Anda menggunakan ATM, itu berarti Anda mengakses internet menggunakan platform satelit. Jadi setiap kali Anda masuk ATM, menekan PIN, Anda tindis enter, data Anda dikirimkan dulu di satelit di luar angkasa sana, kemudian balik lagi ke Anda di depan layar ATM itu. Ya, seperti itu. Contoh konektivitas yang sekarang sudah ada. Nah, silakan. Kalau sampai di sini ada yang ingin bertanya, silakan Anda tanyakan dulu. Oke, silakan ingin bertanya, silakan. Izin bertanya, Mener. Silakan. Perkenalkan, Mener, nama saya Jennifer Bolang, dari kelas B. Mau bertanya soal video yang dari YouTube yang Mener lagi menjelaskan tentang sejarah komputer. Nah, di situ kan Mener untuk komputer yang analog itu dia masih bekerja secara mekanis. Ya, komputer yang pertama itu. Mener bilang di situ. Iya. Ya. Gimana? Maksudnya bekerja secara analog itu bagaimana, Mener? Oh, iya. Jadi kalau Anda tunggu sebentar ya. Sebentar. Ini ada beberapa film ya yang saya upload. Jadi kalau Anda masuk ke link tersebut, ini rekaman-rekaman film saya tentang dimulai dari siapa yang menemukan komputer digital itu pertama kali gitu ya. Nah, komputer digital itu memang dia ditemukan di tahun 1973 ya. 1937 gitu. Tapi sebelum itu ada komputer-komputer analog gitu. Ya. Dari rekaman sejarah dalam hal ini adalah paper-paper yang ada itu komputer analog itu dimulai dari tahun 1800 gitu. Ada yang ilmuwan yang bernama Charles Babbage ya dari Prancis yang mendesain pertama kali komputer analog ya. Komputer yang digerakkan menggunakan mesin dan cakram gitu ya. Jadi tidak seperti yang Anda lihat sekarang gitu kan. Itu yang namanya komputer analog gitu ya. Karena dia pakai cakram, dia diputar gitu. Tidak ada yang namanya digital gitu. Seperti itu. Itu ya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan.
Saya mau bertanya, Mener. Ya. Perkenalkan, nama saya Puela Rue dari kelas C. Oke. Tadi dari slide sebelumnya itu ada yang sistem operasinya kan, Mener. Iya, sistem Terus operasi. ada Windows, ada Linux, dan yang lain. Kata Ya. Mener, untuk Linux itu gratis. Tapi kenapa perangkat kebanyakan itu menggunakan Windows, Mener, sedangkan ada Linux yang gratis? Nah, ini pertanyaan menarik ini ya. Mungkin kalau Anda menggunakan Windows ya, kebanyakan ya. Tapi kayak Mener bukan orang kebanyakan, saya menggunakan Linux gitu. Kebanyakan mahasiswa mungkin menggunakan Windows, ya karena mereka punya duit untuk membeli itu atau mereka punya kemampuan untuk membajak produk tersebut, alias pencuri gitu ya. Ya kalau saya tidak mau seperti itu ya. Contoh misalnya yang saya slide ini ya. Tunggu sebentar ya, saya bagikan ke Anda slide yang saya presentasikan ini. Nih, coba Anda lihat ini, tulisan ini. Ya. LibreOffice. Jadi saya tidak menggunakan Microsoft Word. Saya menggunakan salah satu produk yang namanya LibreOffice. Seperti PowerPoint Microsoft, tapi ini gratis. Tidak bayar. Jadi ini masalah mindset aja. Masalah mindset Anda. Mau menggunakan yang berbayar dan terjajah terus. Ya karena harus bayar terus kan. License-nya harus bayar tiap tahun. Sekarang malah dijual per bulan. Atau Anda mau bebas merdeka seperti saya, gratis, ya tidak menggunakan yang berbayar. Jadi Puela itu masalah mindset aja. Masalah kebiasaan Anda. Ya, dalam menggunakan produk-produk teknologi informasi. Nah, ya masalahnya sekarang kalau Anda beli laptop, yang sudah terinstall itu adalah sistem operasi Windows dan Microsoft Office. Nah, itu yang jadi masalah itu sekarang. Ya, kalau beda, kalau Mener beli laptop kosong. Kalau saya beli laptop kosong. Ya, bisa dibilang gitu pada penjual, beli laptop kosong, nggak ada sistem operasi. Kenapa ya saya install sendiri sistem operasinya? Itu pakai sistem operasi Linux yang tidak berbayar. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Sebelum kita lanjut ke materi berikut. Izin bertanya, Mener. Silakan, yang ingin bertanya silakan. Perkenalkan, nama saya Birgita Pangemanan. Ingin bertanya tentang yang sempat dibilang tadi bahwa awalnya internet itu diciptakan gratis. Jadi perbedaan cara kerjanya yang dengan internet yang dulu yang awalnya gratis dengan internet yang sekarang sudah berbayar, perbedaannya bagaimana, Mener? Terima kasih. Birgita, itu sampai sekarang itu internetnya masih gratis ya. Kita membayar itu kepada provider yang saya terangkan tadi. Ya. Kenapa kita bayar pada provider? Alasan mereka karena kita mengakses jaringan mereka untuk mengakses internet. Contoh ya, Anda waktu beli handphone, ya, Anda langsung pasang kartu kan, misalnya kartunya Telkomsel, nah itu provider itu. Dan Anda mengakses internet dari provider Telkomsel. Iya kan? Atau misalnya Anda akses dari kartu Excel Komindo. Anda menggunakan infrastruktur mereka untuk mengakses internet. Internet itu sendiri yang Anda akses itu free gitu ya. Ya. Internet itu sendiri sampai sekarang masih free gitu. Jadi ya saat Anda mengakses dari dari provider itu baru mereka charge Anda harus bayar. Ya. Seperti itu. Contoh Anda akses Facebook, Facebook kan tidak minta bayar. Gratis. Ya, YouTube gratis. Wikipedia gratis, e-learning Unsrat gratis, tidak bayar. Tapi untuk Anda mengakses internet itu Anda kan perlu menggunakan infrastruktur kan? Infrastruktur ini yang namanya provider, ISP, Internet Service Provider. Kalau di Indonesia itu ada Telkomsel ya, ada Indosat, ada Excel, ada Tri gitu ya, seperti itu. Saat Anda menggunakan kartu mereka untuk mengakses internet, ya itu Anda harus bayar ke mereka. Itulah sebabnya makanya konsorsium internet dunia ya,
di mana Bapak Fincerv tadi, Bobkan ada, mengusahakan supaya di teknologi 5G itu kita tidak bayar lagi provider. Jadi Anda hanya beli perangkat handphone kepada pembuat pabrik handphone, begitu Anda nyalakan handphone Anda, tidak perlu kartu lagi, langsung terkoneksi di internet. Itu generasi internet generasi kelima, 5G. Sekarang kan orang masih di 4G. Ya, kalau 5G itu akan diusahakan supaya akses internet langsung dari device. Jadi yang mungkin berbayar hanya jasanya, seperti Netflix misalnya. Kalau Anda berlangganan Netflix, itu kan yang kita bayar bukan filmnya, tapi jasa Netflix menampilkan film-film itu ke kita. Begitu. Bisa jelas ya biar kita ya? Ini harus paham ini, karena di internet ini banyak pelaku-pelaku bisnis juga. Padahal sebenarnya oleh penciptanya itu free gitu ya. Seperti itu. Iya, oke. Silakan pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya ke slide saya. Jadi sekarang kalau bicara soal isu terbesar di teknologi informasi itu sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama bicara soal online disinfodemic. Ini bahasa akademiknya saya sebut online disinfodemic, tapi kalau Anda mengenalnya dengan istilah hoax. Ya. Banyak sekali berita bohong yang fake news yang beredar di internet, apalagi Facebook. Ya. Facebook itu hampir semuanya postingan-postingannya hoax itu. Ya, sehingga masyarakat seperti dibodohi gitu ya. Baru yang isu yang kedua di situ adalah online ethics, bagaimana beretika dalam menggunakan internet. Baru yang ketiga itu soal online security, keamanan. Ya. Jadi kalau kita bicara soal disinfodemic atau hoax itu sebenarnya itu ada tiga jenis itu. Ya. Yang pertama disinformasi. Disinformasi itu adalah berita palsu atau bohong dan cenderung merusak. Seperti di masa COVID sekarang itu, mesin Cloud9 Kominfo itu mencatat setiap hari ada 5 berita bohong terkait COVID. Selama ini COVID ini berlangsung. Ya. 5 loh, 5 berita bohong tentang COVID yang beredar. Baru yang jenis kedua itu adalah misinformasi. Jadi kalau hoax jenis pertama disinformasi, hoax jenis kedua misinformasi. Misinformasi ini berita bohong tapi tidak menyebabkan kerusakan. Kalau disinformasi itu berita bohong tapi menyebabkan kerusakan. Berbeda dia. Nah, misinformasi ini contohnya di Manado kemarin ini. Sempat heboh itu di rekaman video. Tuh Bapak bilang, oh kita tinggal lama di pantai sini. Kita mandi pantai, habis COVID-19. Pernah Anda tonton nggak itu video itu ya? Rekaman seorang Bapak itu ya, yang sedang berdialog kasar dengan seorang aparat pemerintah. Kemudian tuh Bapak itu bilang, oh kita cuma perlu mandi pantai, habis itu virus corona apa kita. Nah itu misinformasi itu. Ya. Berita bohong tapi tidak merusak. Seperti itu. Nah yang terakhir itu adalah malinformasi. Malinformasi itu adalah berdasarkan kenyataan, beritanya berdasarkan kenyataan tapi tidak ditujukan untuk merusak. Kalau orang Manado bilang ini Carlota. Seperti itu, Carlota. Ya, bicara ngalur ngidul sana sini nggak penting seperti itu. Nah, jadi ini 3 ini yang banyak muncul di internet ya, fake news, semuanya fake news ya. Nih contoh saya sudah sampaikan tadi itu fake news COVID-19 di Indonesia itu banyak ya, setiap hari ada 5. Nggak harus berhati-hati. Nah, baru masalah berikut itu masalah etika gitu ya dalam menggunakan internet. Nah, yang pasti itu terjadi perubahan perilaku memang orang dalam menggunakan internet, apalagi di masa pandemi sekarang gitu ya. Ada budaya digital baru seperti misalnya orang suka lupa waktu ya dalam menggunakan internet ya. Baru kadang-kadang orang menampilkan di internet itu profil yang bukan dirinya. Seperti itu.
Ya, baru ada masalah ketagihan gitu ya. Apalagi kalau orang-orang yang suka main game, hati-hati ini ada masalah ketagihan gitu ya. Ya. Ini contoh kenapa kita bisa lupa waktu, karena kalau Anda lihat perangkat handphone Anda itu banyak sekali aplikasi di dalam situ. Bahkan begitu Anda beli, sudah langsung terinstall di situ aplikasi-aplikasinya. Bahkan itu aplikasi yang tidak Anda perlu. Itu butuh waktu untuk mempelajari itu. Dan Anda harus tahu sekarang ini kita bekerja itu ada 4 generasi ya. Ada generasi tradisionalis, ini mohon maaf itu mereka dosen-dosen para guru besar gitu ya. Yang saya tahu itu di Fakultas Kedokteran itu bahkan masih ada yang mengajar pakai OHP gitu ya. Pakai whiteboard gitu ya. Jadi mereka maunya tulis. Mereka maunya tulis. Kalau mau kuliah, pengumuman mesti pakai surat pengumuman gitu. Kemudian ada generasi baby boomer ya yang harus telepon. Tidak usah pakai surat, telepon aja saya tahu. Ya, baru ada generasi email, generasi saya, generasi X, pakai email aja. Baru generasi Anda, generasi milenial. Yang penting saya tahu di grup WA bahwa hari ini ada kuliah, oh jadi itu kuliah itu. Nah ini membuat Anda harus banyak kerja ya menggunakan teknologi informasi. Jadi banyak aplikasi di handphone Anda. Sehingga Anda bisa lupa waktu. Ya. Contoh yang jadi masalah ini sekarang kan, misalnya Anda punya grup WA ya, punya grup WA. Ya mungkin kalau di grup WA itu Anda pakai kata, halo guys, selamat pagi, mau jadi kuliah nih hari ya gitu ya. Nggak masalah gitu ya. Tapi kalau ada dosen di situ, kemudian dosennya dari kelompok umur tradisionalis, nah masalah itu. Karena dia ingin disapa dengan kata menel. Gitu kan. Ini boleh pakai kata guys. Gitu, seperti itu. Jadi masalah itu. Ya, itu contoh masalah budaya-budaya digital baru. Gitu ya. Seperti itu. Nah ini kemudian masalah identity construction ya. Jadi ada orang yang menampilkan dirinya di Facebook itu bukan dia gitu ya. Itu. Sehingga cenderung fake personality gitu ya. Ya, baru terakhir itu masalah addicted ya. Jadi ya sudah resmi ya untuk orang yang bermain game kemudian tidak bisa menghentikan dirinya bermain game itu sudah masuk pada kategori gangguan mental kepribadian. Kategori DSM-5. Ya, jadi ngonitanya sendiri pengonipe dosen dokter yang psikolog atau psikiater itu sudah gangguan kejiwaan itu. Sekarang kalau bermain game dan tidak bisa berhenti. Seperti itu. Nah, masalah ketiga itu di internet itu masalah security ya. Security ini tentu terkait dengan masalah virus ya, masalah keamanan data dan masalah privasi ya yang ada di internet. Contohnya masalah malware ya. Virus itu salah satu jenis malware. Sekarang itu kalau misalnya Anda mengakses browser ya, apalagi browser-browser yang banyak digunakan orang seperti Google, itu selalu muncul adware gitu. Adware itu seperti iklan-iklan. Oh, jangan pandang enteng itu. Itu iklan-iklan itu pasti biasanya mengandung virus. Yang kalau Anda tekan iklannya, nah virusnya langsung terdownload di perangkat handphone Anda. Atau misalnya Anda nonton film dari website-website yang banyak itu film-film bajakan itu. Kan sekarang itu banyak itu orang mengakses website yang LK21 misalnya. XX1 gitu kan. Nah, itu. Wah, itu langsung muncul halaman-halaman iklan kan. Mau tekan ini saja muncul halaman iklan. Nah, begitu ada tekan halaman iklan itu ya, sebenarnya bukan iklan yang muncul, tapi virus secara otomatis terdownload di perangkat komputer atau handphone Anda. Ya. Atau misalnya masalah media sosial, ini banyak ini, apalagi mahasiswa ini, pakai alasan, ya benar kita pay akun sudah hack gitu kan. Ya, karena dia hanya menerapkan password, dia tidak menggunakan teknologi 2FA atau kita menyebutnya teknologi autentifikasi 2 langkah. Padahal itu free gitu ya, bisa digunakan ya. Baru yang terakhir masalah isu privasi gitu ya. Isu privasi ini maksudnya disarankan di internet jangan mengupload KTP, jangan mengupload foto Anda sendiri aja gitu ya. Karena misalnya Anda mengupload foto di Facebook, Anda mungkin tidak membaca syarat dan ketentuan Facebook kan. Waktu Anda create
Facebook pertama kali itu biasanya Anda langsung tekan yes, 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 yes aja. Padahal Anda tidak tahu di syarat ketentuan itu ada keterangan bahwa semua yang Anda upload, semua yang Anda tulis, ya itu akan terekam dan akan menjadi milik Facebook. Sehingga misalnya Anda upload foto sendiri ya di Facebook, nah, tiba-tiba foto Anda ya 3 bulan kemudian sudah keluar di website porno. Di Facebook Anda pakai foto pakai baju, di website porno soalnya pakai baju gitu. Ya Anda nggak bisa marah gitu karena menurut Facebook foto yang Anda upload di Facebook menjadi milik Facebook sehingga Facebook berhak menjualnya kepada pihak ketiga. Seperti itu. Ya, itu contoh-contoh masalah-masalah yang ada di internet. Ya oke, materi saya sampai di situ aja ya. Yang mau bertanya saya persilakan. Siap, benar, izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, Emanuela Tikalu dari kelas A. Tadi kan benar bilang kalau umpamanya kita upload sesuatu itu langsung tersimpan, contohnya di Facebook, di database Facebook. Nah, kalau kita hapus akunnya, apakah data-data yang sudah kita upload itu akan terhapus juga database-nya? Atau... Ya, jadi ya mengerti ini saya ini. Jadi kalau misalnya akunnya Anda hapus gitu kan ya. Itu kalau akun Anda hapus, kalau akun Anda di media sosial itu Anda deactivate ya, itu biasanya ada 2 pilihan ya yang akan diberikan oleh Facebook. Yang pertama deactivate kurun waktu tertentu, baru yang kedua dia menawarkan untuk mendownload data-data Anda. Ya, mendownload data-data Anda. Jadi kalau Anda mau deactivate account, itu Facebook akan tawarkan untuk mendownload data-data Anda. Jadi data-data Anda selama Anda di Facebook, Anda bisa download dan menjadi milik Anda. Tapi berdasarkan syarat ketentuan Facebook, data-data Anda yang Anda download itu juga menjadi milik Facebook gitu ya. Dan Facebook berhak untuk menyimpan data-data itu. Seperti itu. Jadi begitu ya Emanuela. Jadi meskipun Anda hapus akunnya, data-data Anda yang sudah pernah Anda posting di situ ya masih tetap tersimpan di server Facebook. Misalnya kemarin gitu ya, Anda upload foto ya, sementara berak gitu di WC. Ya tersimpan itu sampai kapanpun. Oke, Emanuela, bisa diterima penjelasannya? Udah paham ya? Iya, baik. Oke. Silakan, ingin bertanya lagi silakan. Silakan, yang ingin bertanya lagi silakan. Siap, Mener, izin bertanya. Ya. Apabila kita menghapus dari perangkat kita sebuah file atau ya folder apapun, apakah hal itu benar-benar terhapus atau memang masih bisa diakses dengan cara lain yang memang kita tidak ketahui itu? Siap, segitu saja. Gimana maksudnya ini? Pertanyaan Anda gimana? Coba maksudnya pertanyaan Anda gimana? Apabila kita menghapus suatu file dari perangkat kita, dari memori, karena secara fisikal hal itu tidak terhapus, apakah itu benar-benar hilang secara permanen atau masih ada cara untuk mengaksesnya? Ini maksudnya dihapus di perangkat yang mana ini? Misalkan di komputer kita hapus dari memori kita. Benar. Oh iya, terhapus itu. Ya. Oh. Baik, terima kasih banyak. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lain.
Siap, Ner. Izin bertanya. Ya. Siap, nama saya Christina Lantang dari kelas A. Saya ingin bertanya, Ner. Saya pernah menjumpai ada website yang saat kita tekan langsung keluar iklannya. Padahal judulnya itu sesuai dengan apa yang kita cari, Ner. Nah, itu kan secara tidak sengaja kan, Ner, kita tekan itu. Nah, itu apakah ada cara kita mengidentifikasinya? Apakah itu memang benar-benar website yang kita cari? Apakah itu atau itu hanya tipuan, Ner? Jadi semua website yang menampilkan halaman iklan itu semua berbahaya gitu. Sebaiknya jangan ditekan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan gitu. Nah, kalau soal Anda akan membedakan mana website yang asli dan mana yang tidak, seperti contoh website BCA ya, di Indonesia itu banyak sekali tipu-tipu itu ya. Banyak sekali ditipu. BCA Klik itu, Klik BCA itu banyak sekali kita mengenalnya dengan teknik phishing ya. Jadi diberikan email kepada nasabah BCA, disuruh klik di sini, ternyata itu bukan website BCA yang asli. Ini banyak terjadi, banyak dilaporkan, sudah sekitar 10-15 tahun lalu sering terjadi. Nah, untuk membutuhkan itu, membedakan website yang asli dan website yang tidak asli itu, ya harus benar-benar tahu gitu ya. Harus benar-benar mengetahui alamat dan nama website. Seperti itu. Ya, makanya Anda sebaiknya menggunakan browser yang benar. Jangan menggunakan browser sejuta umat, browser paling bodoh di dunia itu. Browser Google. Seperti itu. Hanya digunakan oleh orang bodoh. Ya, karena browser Google paling banyak digunakan di seluruh dunia. Karena kebanyakan masyarakat bogo. Seperti itu. Ya, seperti misalnya, ini kan kalau Anda lihat browser yang saya gunakan di sebentar ya. Nih, browser yang saya digunakan di laptop saya ini nih. Bukan Google. Saya pakai Opera gitu ya. Karena Opera ini dia tidak men-tracking saya, baru dia juga tidak menampilkan konten-konten yang porno sedikit ya. Itu baru dia juga hemat memori gitu. Ya ini kan menggunakan browser tergantung dari tingkat kegaptekan Anda ya. Ya paling tidak hari ini Anda bertobatlah dari menggunakan browser Google. Sudah tahu Ner Stanley tunjukkan jangan pakai Google. Pakailah Opera atau DuckDuckGo yang lebih secure gitu ya. Nama-nama browser yang mungkin baru pertama kali ini Anda dengar di dunia ini gitu ya. Ya itu kan menunjukkan tingkat kegaptekan Anda gitu ya. Tapi sekarang karena Anda mau belajar ya tolong jangan gaptek lagi lah gitu ya. Mulai sebentar itu uninstall itu Google dari perangkat handphone Anda gitu dan komputer Anda dan ganti dengan Opera misalnya. Seperti itu. Supaya paling tidak bisa membantu Anda untuk lebih aman dalam melakukan surfing di internet. Oke, Christina, bisa ya? Siap, terima kasih, Ner. Silakan. Yang mau bertanya lagi, silakan. Tidak usah malu-malu ya. Manfaatkan waktu ini sampai habis waktu. Permisi, Benar. Iya. Saya ingin bertanya, Benar. Ya. Benar tahu virtual private network itu katanya bisa melindungi data dan privasi Anda. Apakah itu benar, Benar? Oh ya, VPN itu benar. Tapi jangan lupa, VPN itu, jadi begini, kalau bicara soal internet itu ada 3 macam ya. Kita menyebut infrastruktur internet itu ada 3 macam. Yang pertama internet, yang kedua intranet, dan yang ketiga extranet. Ya. Kalau internet itu ya seperti Anda hari-hari melakukan browser, mengakses Facebook, Anda itu menggunakan internet. Jadi begitu, ada internet, ada ya, sebentar ya. Jadi ada yang pertama internet. Baru yang kedua extranet. Baru yang ketiga, ini kelihatan ini yang saya gambar ya. Bisa, Benar. Iya.
Wah, saya lupa kita yang ketiga ini. Jadi, jadi yang di apa? Intranet. Oke, ya. Ini ada beda-bedanya ini. Jadi yang internet itu yang Anda bilang tadi misalnya, internet itu contohnya internet ini contohnya akses Facebook. Ya. Nah, kalau intranet itu tuh ngoni petamang bilang tadi VPN ya. Virtual Private Network. Jadi kalau rupa di Boulevard ya, misalnya itu jalan itu polisi kasih garis polisi ya, kondong pele hanya khusus dilalui oleh kendaraan tertentu. Itu yang namanya intranet. Tapi intranet itu sendiri ada di internet. Kayak Anda bayangkan internet itu seperti jalan, ada jalur-jalur ya. Nah, salah satu jalur itu Anda tidak boleh lalui misalnya, hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Itu tuh intranet. Nah, VPN itu cara kerjanya seperti itu. Kayak saya misalnya, sebagai dosen, mau isi nilai di portal akademik. Saya tidak bisa datang ke kampus. Saya pakai intranet untuk mengisi nilai itu, supaya tidak ada gangguan. Nah, kalau extranet, itu contohnya itu host to host ya. Host to host ini Stanley pakai kemarin untuk waktu Anda akan membayar UKT. Iya ya, Charlie ya. Charlie mau bayar UKT ya, Charlie ya? Iya benar, sudah. Charlie bayar UKT di mana? Di Bank BTN benar. Nah, waktu Anda bayar di Bank BTN pakai apa? ATM atau langsung datang ke kasir? Langsung ke teller benar. Ah, langsung ke teller ya. Setelah Anda bayar itu, Anda tunggu beberapa jam kemudian Anda bisa melihat NIM Anda di Rekmaba kan? Iya benar-benar. Iya kan? Iya benar-benar. Nah, karena apa? Karena data-data dari Bank BTN itu tiap 6 jam itu dikirim ke server Unsrat. Tiap 6 jam biasanya, tergantung dari kecepatan internet di BTN. Ada kalanya bisa cuma 2 jam, ada kalanya 3 jam. Itu yang menggunakan extranet. Extranet itu jaringan internet yang hanya dilalui oleh Unsrat dan BTN. Extranet. Sehingga Charlie tidak perlu datang di kampus Unsrat. Hanya perlu lihat dari internet, lewat aplikasi Rekmaba, kita NIMSO keluar. Karena kalau NIMSO keluar, itu berarti Anda sudah membayar UKT. Langsung tergenerate dengan sendiri. Nah, contoh ini internet, extranet, dan intranet juga Anda bisa lihat di Indomaret dan Alfamart. Itu jaringan waralaba yang menggunakan 3 model infrastruktur internet. Pernah enggak ngoni beli minuman di Indomaret yang di kawasan? Pernah enggak? Pernah benar. Pernah. Anda beli Aqua di situ berbeda harganya dengan Indomaret yang di tempat lain di luar kawasan. Kenapa? Karena harga-harga barang di seluruh jaringan Indomaret dan Alfamart di Indonesia itu tidak ditentukan dari Indomaret di kawasan itu sendiri, tapi ditentukan oleh kantor pusat mereka yang ada di Cibinong sana. Jadi setiap hari ada petugas yang akan mengupdate daftar harga di setiap lokasi Indomaret. Itu beda-beda itu. Makanya kalau mau ditanya harga barang petugas Indomaret, dia tidak akan tahu itu. Dia harus lihat dulu di kasir. Karena harganya tidak ditentukan oleh mereka, tapi oleh kantor pusat yang ada di Cibinong sana. Nah, mereka menggunakan platform extranet dan intranet. Khusus jaringan internet khusus Indomaret. Jaringan internet khusus Alfamart. So, itu ngonilia itu kalau di Indomaret atau Alfamart. Kalau mati dong pe internet, orang tidak bisa melakukan bisnis. Iya kan? Misalnya, ngoni mau datang bayar tagihan PLN di Indomaret. Nah, itu berarti ngoni menggunakan extranet. Seperti kemarin saya bayar tagihan IndiHome di Alfamart. Berarti saya menggunakan extranet. Atau saya membeli token listrik. Ya, di Indomaret. Saya bayar di situ
token listriknya keluar, itu saya menggunakan extranet Indomart dengan PLN. Sedangkan untuk intranet itu sendiri, itu untuk penentuan harga-harga barang di seluruh toko Indomart dan Alfamart di seluruh Indonesia. Oke, Charlie ya? Ya. Bisa jelas ya? Jelas. Terima kasih. Silakan ya. Jadi berkurang lagi ke gaptekan ya. Silakan yang ingin bertanya, yang rindu gapteknya berkurang, silakan tanya Pak Mener Stanley, Mener terangkan. Permisi, Mener. Ya, Emilia, silakan Emilia. Jadi kan saya pernah download aplikasi namanya Cinehub. Itu kayak semacam Netflix, tapi dia gratis dan tanpa iklan. Itu bagaimana caranya mereka bisa dapat menghasilkan uang? Bisa gratis tanpa iklan. Oh iya, ini menarik ini. Ini tidak ada yang gratis ya. Jadi yang mereka dapatkan itu adalah data Anda. Anda kan disuruh mengisi email biasanya, username, password ya. Dan email Anda, Emilia, biasanya itu data Anda itu yang mereka jual ke pihak ketiga. Jadi tidak ada makan siang gratis di internet itu. Semuanya harus bayar. Gitu. Dan Anda membayar dengan data Anda. Gitu. Seperti itu. Ya kan, seperti Facebook ya. Gratis, tapi sebenarnya kan dia menjual data kita gitu ya. Data kita ada di mana, kita berteman dengan siapa, ya, kita posting apa aja, seperti itu. Umur kita berapa. Dan data-data itu mereka gunakan teknologi artificial intelligence, kecerdasan buatan digabung dengan big data yang sekarang sering digaung-gaungkan orang. Kemudian data-data Anda itu akan mereka kembalikan ke Anda dalam bentuk iklan. Itu kalau Anda lihat di sisi kanan Facebook, tampilan Facebook Anda, itu biasanya ada iklan. Nah, iklan itu targeted advertising. Jadi dia akan menampilkan iklan sesuai dengan karakter umur Anda gitu. Jadi kalau Anda lihat, coba nih buka sama-sama Facebook sekarang. Kalau dibandingkan dengan Facebook dengan tamang Facebook, iklan yang muncul di situ beda. Ya kenapa? Karena karakter dan data Anda itu beda gitu. Mungkin teman Anda Charlie itu dia suka main game online, akan muncul di kanan halaman kanan Facebook itu ya iklan game-game online. Gitu. Tapi mungkin Emilia itu yang suka belanja online ya akan muncul ya toko-toko e-commerce. Gitu. Atau Christina suka minum Coca-Cola ya akan muncul di situ ya minuman-minuman bersoda gitu. Itu targeted iklan itu. Paulus mungkin suka posting berita-berita bola kaki ya akan muncul iklan-iklan bola kaki gitu. Ya itu Emilia ya. Jadi tidak ada makan siang gratis di internet itu. Kalau bicara soal aplikasi, infrastrukturnya gratis tapi aplikasinya harus bayar gitu. Dan kita bayar dengan data kita gitu. Data itu currency gitu. Data itu adalah mata uang gitu dalam konsep internet dan teknologi digital. Oke, silakan. Emilia, kalau masih ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Siapa lagi yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan yang masih ingin bertanya. Dipersilakan. Tes 1 2, masih bisa kedengaran ini suara saya? Bisa ya? Silakan yang mau bertanya silakan. Ini kita masih punya waktu berapa menit lagi nih? Siap, Ner. Untuk kelasnya, Ner, seharusnya berakhir di jam 9, Ner. Sorry kalau begitu. Minta maaf karena sudah berakhir kelasnya, jadi saya pikir kita bisa akhiri pertemuan hari ini ya. Terima kasih untuk perhatian Anda semua. Gitu. Sampai jumpa kembali. Ya, Ner, makasih banyak, Ner. Terima kasih banyak, Ner. Terima kasih, Mener. Terima kasih, Ner. Benar.